Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ولساني يفقه قولي وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان له ما تقدم من ذنبه. Segenap pengurus pimpinan cabang Aisyah Pekalongan Utara yang saya hormati, ibu-ibu Aisyah secabang Pekalongan Utara yang hadir pada pagi yang cerah ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, yang insya Allah dengan nikmat iman dan Islam tersebut kita semuanya kelak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kemudahan-kemudahan di dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari nikmat yang Allah berikan berupa umur panjang ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan kembali di tahun 1446 Hijriah ini. Mari kita betul-betul melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal. Sebab kita semuanya tidak ada yang tahu apakah tahun depan masih bisa menangi bulan Ramadan lagi atau tidak. Sehingga kesempatan emas ini jangan sampai disia-siakan. Kita termasuk orang yang sangat beruntung bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang tahun lalu bersama dengan kita ngaji kuliah subuh seperti ini di bulan Ramadan, mungkin sholat tarawih bersama, ya, bersama dengan kita dari keluarga kita, teman-teman kita, maupun ustadz-ustadz yang ngisi pengajian, yang pada tahun lalu masih bisa ngisi pengajian, ya. Tetapi tahun ini sudah tidak ada karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat umur ini, yaitu digunakan untuk maksimal di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak hanya yang wajib-wajib saja,
termasuk yang sunnah-sunnah juga mari kita betul-betul maksimal di dalam menjalankannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi ini adalah merupakan pengajian perdana di bulan Ramadan, pas tanggal 1 Ramadan. Materi yang akan saya sampaikan adalah kiat-kiat agar puasa kita berkualitas, agar puasa kita betul-betul berhasil dan nanti bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Sebab orang yang berpuasa itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, rubba shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Kemudian diriwayatkan juga dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Mimbarnya itu ada tangganya. Di tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, di tangga yang berikutnya mengucapkan amin, dan di tangga yang ketiga mengucapkan amin. Begitu Rasulullah selesai kemudian turun dari mimbarnya, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tadi mengucapkan amin 3 kali?" Amin, kemudian amin, terus amin. Kemudian beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya tadi ketika naik ke mimbar di tangga pertama, malaikat Jibril turun dan mengatakan, "Celakalah orang yang disebut namamu namun tidak bersolawat kepadamu." Ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita harus menjawab sallallahu alaihi. Menjawab, maka kata malaikat Jibril, celaka. Dan di situ Nabi Muhammad mengatakan amin. Di tangga berikutnya malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, namun sampai Ramadannya selesai dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Kok sampai tidak mendapatkan ampunan? Berarti orang tersebut celaka. Terus Rasulullah bilang amin. Kemudian di tangga yang ketiga Jibril mengatakan, celakalah orang yang masih mendapati kedua orang tuanya namun tidak menjadikannya masuk surga. Ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Masih mendapati orang tua, apalagi orang tua yang sudah lanjut usia, itu adalah surga bagi anaknya kalau anaknya mau merawatnya. Seperti Uwais Al-Qarni, seorang pemuda di zaman Nabi tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi karena sibuk merawat ibunya. Ibunya pengen haji, padahal Uwais Al-Qarni itu orang miskin. Akhirnya Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah, sangat jauh sekali, ratusan kilometer, sampai pundaknya lecet. Menggendong ibunya ketika tawaf mengelilingi Ka'bah juga sambil menggendong ibunya.
berbaktinya luar biasa kepada ibunya, dan itulah yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan salam kepadanya, padahal belum pernah berjumpa, tapi Nabi Muhammad menitipkan salam kepadanya, disampaikan kepada para sahabatnya, kalau engkau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salam dariku ya, dan kalian mintalah doa, didoakan olehnya karena doanya mustajab ya. Jadi ini contoh yang baik. Kalau misalnya kita semuanya masih mendapati orang tua kita, baik ayah maupun ibu, apalagi yang sudah lanjut usia, itu adalah surga bagi kita kalau kita mau merawatnya ya. Maka ketika malaikat Jibril mengatakan celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya namun tidak menjadikannya masuk surga, Rasulullah mengatakan amin. Lah yang kita soroti dari ketiga amin 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 tersebut adalah yang kedua tadi. Orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Dona imanan wa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga ketika kita melaksanakan qiyamul lail, qiyam Ramadan, yakni salat tarawih di malam harinya, itu juga diampuni dosa-dosa kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, yakni salat tarawih di malam hari karena iman dan hanya mengharap pahala Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ibu-ibu jangan sampai terlewatkan sholat tarawihnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu agar puasa kita bisa berkualitas, agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah motivasi diri kita semuanya bahwa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti yang kedua, kita harus mengetahui dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa keutamaan daripada puasa, sehingga kita maksimal di dalam menjalankannya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan belajar dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Dan yang keempat, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, maka kita akan belajar juga apa saja hal-hal, apa saja amalan-amalan yang dapat menyempurnakan ibadah puasa kita, sehingga puasa kita bisa sempurna. Maka di pertemuan pertama ini, ini termasuk motivasi. Ini penting sekali supaya nanti ke depan sampai 1 bulan kita bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, dasar hukum wajibnya puasa Ramadan, sebagaimana yang tadi telah dibacakan oleh pembaca ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Sebenarnya kalau yang terkait dengan bulan Ramadan itu sampai 187. Nah, ini kalau diterangkan semua waktunya mungkin tidak cukup. Jadi yang familiar, yang kita sudah hafal itu yang 183. Sudah hafal semua nggih?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita? Harus sami'na wa ata'na, harus segera melaksanakannya. Kadang-kadang kita diperintah sama atasan saja luar biasa terburu-buru di dalam menjalankannya. Diperintahkan oleh di dalam suatu pekerjaan, di dalam sekolahan misalnya, kepala sekolah, atau di dalam kantor ya misalnya atasan, itu langsung segera, padahal itu adalah manusia ya. Apalagi misalnya di dalam wilayah satu kecamatan, satu kota, bahkan satu negara, kalau ada perintah dari atasan, dari presiden, dari gubernur, dari wali kota, maka rakyatnya langsung melaksanakannya. Apalagi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang-orang yang beriman, kita harus bergegas menyambutnya, harus gembira menyambutnya ya. Jangan sampai dipanggil puasa kita malah lesu, kita malah mengeluh ya. Jangan sampai ya. Kalau kita misalnya punya pekerjaan di siang hari, kemudian biasanya tidak puasa, kok sekarang puasa, maka insya Allah pahalanya semakin bertambah karena ada aktivitas yang nilainya ibadah ya. Jadi puasa bukan untuk bermalas-malasan, puasa bukan hanya seharian tidur saja di rumah karena masih puasa, masih lemes, tapi tetap aktivitas tetap berjalan ya. Yang bapak-bapak mencari nafkah tetap berjalan, ibu-ibu ada yang ngajar ya, ada yang mengantarkan anak ke sekolah dan lain sebagainya, itu tetap dilaksanakan dan itu sebagai nilai plus ya. Jadi puasa bukannya untuk bermalas-malasan, tapi tetap aktivitas tetap jalan dan insya Allah semuanya berpahala karena diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, ternyata orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa ya. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Nah, kalau umatnya Nabi Muhammad SAW ini sangat luar biasa, puasa Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, semua amalan-amalan di dalamnya, dan termasuk waktu yang sangat luar biasa menghapus dosa-dosa kita. Kita semuanya punya potensi ya untuk melakukan dosa. Maka di dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan waktu 1 bulan untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau di dalam Islam itu sebenarnya alat penghapus dosa itu banyak ibu-ibu ya. Di antaranya misalnya antara
salat as-salawatul khamsu, antara salat 5 waktu, itu menghapus dosa ibu-ibu. Kita melaksanakan ibadah salat subuh. Kalau misalnya antara subuh sampai dengan zuhur ada dosa, maka ketika salat zuhur dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara zuhur dan asar dosanya diampuni oleh Allah. Antara maghrib dan isya dosanya diampuni oleh Allah. Antara isya dan subuh juga diampuni oleh Allah. As-salawatul khamsu itu bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian war ramadhanu ila ramadhan, antara Ramadan dan Ramadan berikutnya itu menghapus dosa-dosa. Kemudian kalau yang mampu menjalankan ibadah umroh, itu antara umroh dan umroh berikutnya itu juga menghapus dosa-dosa. Jadi ini adalah kesempatan emas kita untuk bisa dihapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu 1 bulan ini, mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian sebagai tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak nanti di akhirat orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia saja sudah ditolong oleh Allah, sudah dibersamai oleh Allah di dalam kehidupan kita di dunia. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat yang lain surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya, memberikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya di dunia ini. Itu janji Allah. Masalah keluarganya, masalah ekonominya, masalah di pekerjaannya, semua masalah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan kuncinya tadi bertakwa dan senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kadang-kadang kita ada kejutan-kejutan, tidak disangka-sangka, ada jalan keluar, ada rizki ya. Rizki itu tidak hanya uang ya, termasuk kesembuhan dari sakit ya, termasuk dapat menantu yang soleh. Nah ini termasuk rezeki ya. Ini tidak disangka-sangka, ini karena ketakwaan ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pada bertakwa kepada Allah, nanti mendapatkan rezeki dari Allah ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mantu-mantunya, anak-anaknya, cucu-cucunya itu menjadi soleh-solihah semuanya ya, karena bapak ibu semua sudah melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Dan inilah tujuan daripada puasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa berhasil puasanya, bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kepada poin yang kedua. Kita akan mempelajari bagaimana keutamaan orang yang berpuasa dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, puasa itu pahalanya sangat besar, ibu-ibu. Tidak terbatas, bahkan tidak diberitahu oleh Allah ya angkanya, gitu. Saking besarnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, qala Allah berfirman, ini hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak cucu Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li
wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Jadi puasa itu ibadah yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri bahwa puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepadanya. Maka di dalam melaksanakan ibadah puasa harus betul-betul sabar dan ikhlas di dalam menjalankannya. Mungkin ketika siang hari panas terik, tenggorokan kering, bau mulut misalnya tidak enak, ya, kita harus sabar, ya. Kita harus sabar karena ini menjalankan perintah Allah. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa, kata Allah, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim adyabu indallah mirrihil misik. Jadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik, minyak yang wanginya luar biasa. Ya, jadi kita bersabar. Misalnya bau mulut ini termasuk sesuatu yang sangat luar biasa, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Lis-shaim farhatan. Ya, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama adalah idza aftara fariha, ketika berbuka maka dia gembira. Orang yang berpuasa itu ketika mau berbuka sudah gembiranya luar biasa. Yang ditunggu adalah azan maghrib, okay? Dan kalau sudah adzan, minum seteguk air, nikmatnya sangat luar biasa. Ya. Meskipun hanya air putih, itu sudah nikmat sekali. Apalagi teh manis, kemudian makan takjil, disunahkan kurma, ya, 3 biji kalau ada. Kalau tidak ada, yang manis-manis. Nah, ini sunahnya begitu. Jadi kalau secara kesehatan itu jangan es, ya, tapi yang anget-anget, ya. Tapi kadang-kadang orang zaman sekarang itu lebih seneng es, ya. Makanya puasa baru seminggu sudah pada batuk, sudah pada flu, ya. Tapi insya Allah semuanya mendapatkan pahala dari Allah karena kesabarannya, ya. Ketika diberikan ujian Allah berupa sakit, ya insya Allah tahurun, ya, membersihkan dosa-dosanya. Namun tips secara kesehatan itu tidak es dulu. Ini tipsnya supaya tetap sehat selama 1 bulan, ya. Maka sesuai dengan sunnah Nabi saja. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi, insya Allah sehat, ya. Insya Allah sehat. Termasuk Nabi Muhammad SAW itu membiasakan mandi sebelum subuh. Nah, ini kesempatan emas bagi kita semuanya, ya, bisa bangun sahur, maka pada saat itu kita bisa mandi terlebih dahulu. Insya Allah puasanya kita menjadi sehat terus, ya, sampai 1 bulan bisa sehat dan diterima oleh Allah SWT puasanya, insya Allah. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Kegembiraan kedua adalah nanti di akhirat masuk surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa fadilah daripada puasa yang kita laksanakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ini langsung saja saya singkat. Hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, ini yang harus dihindari. Jangan sampai kita menjalankan ibadah puasa tetapi masih melakukan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja,
pahalanya sudah lenyap, pahalanya sudah hilang. Mengapa? Karena orang-orang tersebut melaksanakan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Apa saja yang dapat merusak pahala puasa? Yang pertama adalah emosi, ya, marah-marah, ya, kemudian bertengkar. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, bersabda, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang sedang melaksanakan ibadah puasa, fala yarfuth, janganlah bertahun ini awal Ramadannya pada membaca, kemudian HP-nya bergetar, ya, ada WA masuk, begitu dibuka nanti tiba-tiba notifikasinya di atas